Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mangga wihandi teh atau patilu ji dua tilu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa wa aqimu dan dirikanlah
oleh kalian di sini Bani Israel, orang Yahudi, orang Kristen, as-sholata, salat, wa atu, dan bayarlah oleh kalian az-zakata, zakat, warka'u, dan rukuklah kalian ma'ar-raki'in, beserta orang-orang yang ruku'. Atamuruna, apakah layak kalian memerintah annasa, orang lain, bil birri, melakukan satu kebaikan, watang sauna, sedangkan kalian lupa, anfusakum, terhadap diri kalian sendiri, wa antum, padahal kalian, tatluna, membaca al-kitaba, kitab. Afala, apakah tidak, ta'qilun, kalian berpikir. Wasta'inu, dan minta pertolonganlah, bisobri, dengan kesabaran, wassalah, dan sholat. Wa innaha, dan sungguh sholat itu, lakabiratun, benar-benar berat, illa, kecuali, alal khosyi'in, bagi orang-orang yang khusyuk, alladzina, yaitu orang-orang yang yazunnuna, mereka yakin, ya, zonna, yazunnu, zon itu kalau kesananya ada taukid, memastikan, artinya yakin. Yazunnuna annahum, kalau kesananya nafi, seperti tentang Fir'aun, yazunnuna annahum ilaina la yurja'un, mereka mengira, bukan yakin, tidak akan dikembalikan. Ada kata-kata tidak kesananya, itu berarti ragu atau prasangka. Tapi kalau kesananya taukid itu stressing, penekanan, annahum, sungguh, maka artinya yakin bahwasanya mereka mulaku rabbihim, akan bertemu dengan Rabb mereka, wa annahum, dan sesungguhnya mereka, ilaihi, hanya kepadanya, raji'un, akan kembali. Ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi dan Kristen. Artinya orang Yahudi dan Kristen itu ada kewajiban sholat dan zakat, dan itu ditegaskan dalam Al-Quran di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahkan dari sejak Nabi Ibrahim kan doanya Rabbana liyuqimus sholah, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Jadi syariat sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, masjidnya juga sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, syariat sholat itu. Cuma memang rincian sholat di Bani Israel seperti apa, itu kita tidak tahu datanya. Kalaupun ada datanya sekarang, kita juga ragu karena syariat mereka sudah banyak yang diubahnya. Demikian juga zakat, sebagaimana dijelaskan dalam surat Maryam, Nabi Ismail wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz zakah. Ya, jadi sudah diajarkan sholat dan zakat. Atau di surat At-Taubah Allah membahas tentang orang Yahudi Kristen, bahkan rahibnya, pendeta-pendeta dan orang-orang solehnya, termasuk orang kayanya, mereka malah yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Senang menyimpan, menimbun emas, perak, maksudnya uang, harta, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Mereka nanti disetrika, ya. Disetrika dengan besi panas, bagian depan, bagian pinggir, dan bagian belakang.
itu dinisbatkan inna katsiran minal ahbar war ruhban, orang-orang Yahudi dan Kristen. Jadi artinya ada syariat zakat itu di syariat mereka, cuma memang mereka sudah tidak mengamalkannya lagi. Ini yang disebut di surat Al-Bayyinah bahwa perintah kepada Yahudi dan Kristen sama, yaitu ya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, termasuk saum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum kita ada syariat saum kepada Yahudi dan Kristen. Di antaranya yang membedakannya adalah tidak ada sahur. Kalau di Yahudi Kristen bangun tidur langsung sahur, nggak ada sahur. Apalagi haji, ya haji itu kan jelas dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Kalau Yahudi Kristen kan mulainya dari Nabi Yakub. Yakub kan cucunya Nabi Ibrahim. Ya, jadi otomatis syariat yang ada pada Yahudi Kristen itu hakikatnya sama dengan syariat kita. Inilah yang disebut wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Agama yang lurus dijelaskan di surat Al-An'am, dinang qiyamam millata Ibrahim, yaitu millah Ibrahim, agama yang diajarkan Nabi Ibrahim. Jadi tauhid ya, atau syahadat, salat, zakat, saum, haji, ini adalah agama yang lurus. Kalau sekarang orang Yahudi, orang Kristen faktanya tidak salat dan tidak zakat, berarti mereka sudah tidak sah lagi sebagai penganut agama yang lurus. Mereka sudah menyimpang dari millah Ibrahim. Ya. Dan mengapa selalu Ibrahim yang dibawa-bawanya? Karena Nabi Ibrahim itu adalah bapak bagi dua bangsa besar. Satu bangsa Yahudi dan Kristen, dua bangsa Arab. Ya, jadi baik Al-Quran kan fokusnya ke sana, ke bangsa Arab. Quraisy, mereka kan Nabi Ismail ke atasnya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kalau Yahudi Kristen mereka ke Israel, ya Ishak juga ke Nabi Ibrahim. Makanya selalu millah Ibrahim karena ini titik temu bapak ya agama-agama yang ada sampai sekarang. Ya. Terutama itu bangsa Arab dan Yahudi dan Kristen. Jadi selalu kalau berbicara tentang agama yang benar itu rujukannya millah Ibrahim. Dan Yahudi Kristen pun mengakui ya bahwa mereka adalah penganut agama Ibrahim. Ada di Bible itu sampai sekarang ya, baik Bible Yahudi atau Bible Kristen. Kemarin sudah kita bahas ya. Orang Kristen itu memegang Bible Yahudi juga. Jadi perjanjian lama yang kurang lebih ada 3/4-nya, 1/4-nya perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu kitab yang dipegang oleh orang Yahudi hari ini. Ya, jadi orang Kristen itu memakai kitab orang Yahudi. Itu di kitab-kitab tersebut ya selalu disebut Nabi Ibrahim. Bahkan orang Israel hari ini Zionis ya. Yang Zionis itu merebut Zion, Bukit Zion yang Baitul Maqdis. Itu mereka mendasarkan mengapa mereka harus kembali ke Zion, karena itu warisan Nabi Ibrahim yang nanti dikritik oleh Al-Quran. Nabi Ibrahim tidak mendoakan Palestina. Nabi Ibrahim justru mendoakan Rabbi ja'al hadza baladan amina, bukan Palestina tapi Makkah. Mengharamkan Makkah, buktinya ada Al-Masjidil Haram. Meski di sana ada Al-Masjidil Aqsa. Nah, ini semua ya menunjukkan bahwa syariat Yahudi Kristen itu hakikatnya sama dengan kita, cuma mereka sudah menyimpang kafir. Nah, melalui ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, hakikatnya Yahudi dan Kristen diseru, mengutip dari Muqatil, mufassir tabi'in, amarohum an yusallu ma'an nabi. Jadi maksud wa aqimus sholah, sholatlah kalian bareng dengan Nabi.
Kalau mereka sudah tidak sholat karena sudah kehilangan jejak syariat, ya, orang Yahudi Kristen tuh kasihan. Mereka iman ke Nabi Musa, mereka percaya ke Allah, tapi kehilangan jejak syariatnya. Gara-gara apa? Gara-gara kitabnya dialih bahasakan. Ya. Kitab Bible yang tertua itu bahasa Yunani. Padahal Nabi Musa bukan orang Yunani. Nabi Isa bukan orang Yunani. Khusus untuk Bible Yahudi memang ada Bible Ibrani, tapi kata profesor bahasa Ibrani di Amerika, orang Yahudi sudah nggak ada yang bisa baca kitab asli yang bahasa Ibrani. Kenapa nggak bisa baca? Ya karena bahasa Ibrani, Pak, jika bahasa Arab, sok Bapak saya kasih nih kitab, panu harokatan baca. Nu aya harokatan we Quran, hese. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi kehilangan jejak. Ini bacanya gimana? Termasuk yang sangat problem itu membaca nama Allah YHWH mendilatenkeun. Ini bacanya Yahweh, Yehovah, Yehova. Ya. Michael Jackson kan Yehova. Ya, Yehova itu Tuhan. Ada yang baca Yahweh, ada yang baca Elohim. Ngaran Allah nama gitu jelas. Beda dengan kita. Kita Bismillah jelas. Nggak boleh nyebut Allah, tapi harus Allah lafaz jalalah. Jadi kasihan orang Yahudi itu. Jangankan ke sholat, ke zakat. Untuk dasar akidahnya sendiri mereka tidak tahu. Itulah yang dikritik oleh Al-Quran. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yadzunnun. Nanti ada kritikan. Jadi kata Al-Quran, orang Yahudi Kristen itu ngaku ngomong doang, ahli kitab, bari mereka nggak paham kitabnya, kecuali menduga-duga. Nah, menurut ayat ini mereka diajak, udahlah, kan mereka sudah nggak sholat, udah nggak zakat karena udah kehilangan jejak. Kalau di surat Al-Hadid disebutnya fatola alaihimul amad faqasat qulubuhum, akibat mereka dulu generasi dulunya mengabaikan kitab, bahkan berani mengubah-ubah kitab, sampai ada membahas ayat the lost generation, ada generasi yang hilang. Ya, inilah anugerah Allah kepada kita lewat salafus sholih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama al-akhidin sesudahnya. Di Islam nggak pernah ada generasi yang hilang, nyambung ilmu itu. Kalau di Yahudi pernah ada generasi yang hilang. Kitabnya ada, bacanya gimana, praktekkan syariatnya gimana, nggak ada sunnah. Ya, kata Al-Atas, Profesor Al-Atas, kalau Yahudi Kristen mau disebut agama wahyu, mana sunnahnya, mana syariatnya? Aslinya ada, cuma mereka kehilangan jejak. Nah inilah maksud ayat ini. Ayo sholat, kan nggak tahu sholat aja bareng dengan Nabi. Nih caranya. Wa atuz zakah amarohum an yadfa'uha ilan Nabi. Setorkan saja ke Nabi. Warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian beserta orang-orang yang ruku'. Ini kata Imam Ibnu Katsir adalah dalil yang pokok di antara tiga dalil ya. Ada tiga dalil kata Imam Ibnu Katsir yang pokok yang mewajibkan sholat berjamaah. Ya, wa qad istadalla katsirun minal ulama bihadhil ayah ala wujubil jamaah. Karena Imam Ibnu Katsir meski mazhab Syafi'i, beliau kan gurunya dua. Ibnu Taimiyah kan mazhab Hanbali. Juga guru-guru di mazhab Syafi'i. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir mah dua alam. Kalau sekarang KNU guru gitunya, KPRSI ka Salafi guru. Nah, bab sholat berjamaahnya beliau sedikit berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Asy-Syafi'i sunnah muakkadah, tapi sebetulnya konsep sunnah muakkadah Imam Syafi'i juga sama dengan konsep wajib di mazhab Hanbali, bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki harus ke masjid. Cuma kenapa Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah?
Kalau disebut wajib kata Imam Syafi'i, nanti kalau seseorang terlambat misalkan ya, ada bapak terlambat sholat berjamaah, sholat lohor, berarti kalaupun di rumah, misalkan nih, ayat tetangga di desa kaburangan, dia kalau terlambat harus cari teman berjamaah. Itu kalau memang dikatakan sholat berjamaah wajib. Tapi Imam Syafi'i juga sama mengajarkan bahwa di awal waktu itu harus. Cuma karena kalau yang terlambat nih ya, datang ke masjid sudah nggak ada lagi yang lain kan, sendiri. Nah itu menunjukkan kata Imam Syafi'i sholat berjamaah tidak wajib. Kalau wajib mah tuh nanti ya harus cari orang, temanin saya sholat berjamaah gitu. Imam Ahmad bin Hanbal juga di mazhab Hanbali termasuk mazhab ini Ibnu Katsir, beliau mengatakan sholat berjamaah wajib itu ya memang yang untuk awal waktu. Kalau terlambat atau tidak diamalkan atau tidak ada uzur berarti berdosa. Tanpa kemudian harus kalau di rumah maksa istrinya harus sholat bareng, bapak harus berjamaah, enggak. Jadi mau konsep wajib mazhab Hanbali atau sunnah muakkadah mazhab Syafi'i ya sebetulnya sama. Nah nanti ada yang unik satu lagi, yang mewajibkan berjamaah pas masbuk. Nah itu mah nggak ada. Ya. Kadang saya aneh, ya. Aneh deh. Kok pas ngong adan, hayya ala sholah, jararomjon, hari pas masbuk wajib berjamaah. Gitu. Padahal wajib berjamaah itu bukan pas masbuk. Hari pas masbuk kudu wae berjamaah teh. Jadi dibalik, logika sholat berjamaah yang harusnya awal waktu jadi masbuk. Masbuk kudu wae berjamaah. Padahal di khazanah fikih nggak ada, yaitu murni kemunisan ulama-ulama sekarang di Indonesia. Meski demikian ijtihad ya, harus dihargai sebagai sebuah ijtihad ulama, meski ya tidak ada dasarnya, tidak ada dasar dalil dan fikih sebelumnya. Tuh jadi warka'u marrakiin, ini jelas perintah bahwa kita ruku di sini sholat itu harus beserta yang lain berjamaah. Kemudian orang Yahudi dan Kristen juga diingatkan harus amar ma'ruf nahi munkar. Jadi syariat amar ma'ruf nahi munkar ada di mereka. Cuma yang dikritikkan oleh Allah di sini, pantaskah kalian memerintahkan orang lain berbuat kebaikan? Apa berbuat kebaikan di sini? Salah satunya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti akan ada nabi terakhir begini. Orang Ansornya sudah beriman, ari Yahudina kalalapir pan lieur nu kitu. Termasuk orang-orang Ansornya sudah menjadi orang soleh, sudah damai. Ya asalnya kan a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yahudinya masih saja memecah belah. Makanya kata Al-Qur'an in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafir. Hati-hati. Jangan terkecoh ke orang Yahudi. Itu orang Yahudi. Di awal nyuruh iman ke Nabi Muhammad, di awal menyuruh rukun, menyuruh baik, mereka sendiri berbuat kejahatan. Itu yang dimaksud melupakan diri sendiri, padahal mereka baca kitabnya nggak seperti orang Ansor, nggak seperti orang Arab yang nggak baca kitabnya. Afala ta'qilun, apakah mereka tidak berakal? Di sini ada pembahasan. Kata Imam Ibnu Katsir, jangan dijadikan ayat ini oleh kita berarti jangan amar ma'ruf nahi munkar kalau kita belum beres. Kalau nunggu beres, kapan beresnya? Saya belum pantas untuk mengajar, saya belum pantas untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah tara curak carek rumah saya kurang kene. Mau sampai kapan kurang? Pan sampai mati juga pasti kurang. Ya, jadi kata Ibnu Katsir, keliru besar kalau ayat ini dijadikan dalil
kita tidak amar ma'ruf nahi munkar karena takut saya juga belum bisa. Amar ma'ruf nahi munkar satu kewajiban, mengamalkannya juga satu kewajiban. Ini satu paket. Kayak mencari ilmu dan mengamalkannya. Sok Bapak, kunaon teu ngaji? Kamar ge can diamalkeun doraka teu? Doraka. Jadi tidak mencari ilmu dosa, mencari ilmu tidak mengamalkan juga dosa. Wayahna we duana. Ya. Maka di sini nanti kembali pada la yukallifullahu nafsan illa usaha. Asal betul-betul dari diri kita sudah ada usaha maksimal, sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selebihnya mohon ampun saja. Yang dikritik oleh ayat ini mah yang terang-terangan kayak munafik gitu ya. Culas gitu orang nanti. Betul-betul pengecut ya. Dia memang wah sama orang lain, tapi dia sendiri melupakan diri sendiri. Jadi yang betul-betul sengaja akhlaknya seperti yang dikritik oleh ayat ini. Tapi kata Ibnu Katsir keliru besar kalau ayat ini dipahami jadi tidak amar ma'ruf nahi munkar karena merasa diri belum sempurna. Dek nepi ka iraha dan bikin kamot ge moal sempurna. Jadi tetap saja amar ma'ruf nahi munkar itu wajib meskipun kasarnya kita belum mengamalkannya. Contoh ya, ada banyak berdakwah meninggalkan riba itu wajib. Meski saya lagi can sampurna ninggalkan riba misalkan boleh. Itu lain hal. Jangan mentang-mentang kita belum tidak didakwahkan tetap wajib amar ma'ruf nahi munkar. Dan memang di sini banyak ya hadis-hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, di antaranya Nabi menyepertikan orang yang berilmu yang mengajar orang lain tapi tidak mengamalkannya seperti lilin yang menyinari orang lain tapi membakar dirinya sendiri. Yang harus dilakukan bukan berarti dipareman lilina ya, tapi menerangi dan juga tidak membakar diri sendiri. Matsalul alimil ladzi yu'allimun nasal khaira wa la ya'malu bihi kamatsalis siraj yudhi'u linnas wa yuharriku nafsah. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Katsir, Nabi SAW dari riwayat Ahmad dari Anas bin Malik, marartu lailatan usriya bi ala qaumin taqridu shifahum bimaqarid min nar. Pada malam Nabi Isra diperlihatkan orang-orang yang kukunya kuku besi, api lagi, ini mencakar diri sendiri. Ketika Nabi bertanya man haula, siapa itu? Dijawab oleh malaikat, khutbah ummatika, tukang khutbah umat kamu. Naudzubillah min dzalik, saya mungkin ya Ustaz Muhtar masuk kelompok ini. Tapi mal khutbah. Tapi jika ditambah dulu balikin ya. Cenah moal bisa jadi mubalik. Jadi khutbah tetap harus ya kan balighu anni walau ayah. Kalau nggak boleh disembunyikan ilmu. Tapi ya tentu jangan kemudian melupakan diri sendiri. Khutbah ummatik min ahli dunya. Mereka khutbah ahli dunia. Cuma kalau sekarang ustad-ustad nu gila dunia, mengajarkan sama umatnya akhirat ari manehna gegelo kageloan ku dunia. Mimman kanu ya'murunan nas bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatlunal kitab afala ya'qilun, mengutip ayat ini. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW dari Abu Wa'il, akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, yujau birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar, dimasukkan ke dalam neraka, fatan daliku bi aktabu, sampai keluar nih pejitnya. Naon pejit teh? Usus ya. Fayaduru biya finnar, lalu dia berkeliling di neraka sambil keluar ini ususnya.
mengelilingi. Lalu penghuni neraka juga mengelilingi dia. Ini yang di neraka ngomong, ya. Kok cenah di neraka bisa ngomong, bisa lah tong dipikiran teh. Ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Ustad merenya mana? Nah, ustad ada di sini. Kan ustad yang dulu mengajarkan kebaikan, melarang dari kemungkaran. Ustad itu menjawab, "Ya, saya memerintahkan kalian ma'ruf tapi saya tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Saya melarang kemungkaran tapi saya juga mengerjakannya." Nah, ini menunjukkan jadi betul, ya. Tapi bukan berarti jadi alasan kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Bukan amar ma'ruf nahi munkar wajib, mengamalkannya juga wajib. Kemudian selanjutnya diingatkan juga wasta'inu bis sabri was shalah. Tapi jangan dipahami ini kan buat Yahudi, bukan buat kita, sama. Kita kan nanti di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri was shalah. Kalau kita butuh pertolongan, itu resepnya satu, sabar. Orang yang sabar cirinya bertahan dalam kesempitan, tidak berkeluh kesah. Kalau orang berkeluh kesah, tidak sabar. Loba curhat ka batur, itu tidak sabar. Moal digantian ku Allah. Kan pertolongan itu annan nasro ma'as sabri. Ada kalau kita sabar. Inna ma'al usri yusron, thumma inna ma'al usri yusron. Kemudahan itu ketika kita susah. Jadi kalau ketika susah kita tidak sabar, banyak mengeluh, khuliqa halua idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Tidak akan ditolong selamanya, susah. Makanya syaratnya harus sabar. Kalaupun mengadu, sakaya Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Cukup kepada Allah. Itu orang sabar. Kalau misalkan kita, kok saya hidup susah terus menerus, wah itu sabar. Harus sabar, bertahan. Dan sabar itu sudah kita tulis, ya, tiada batas sampai mati. Dan ketika kita mati dalam kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Double pahalanya di akhirat. Pilihannya tinggal dua, mau sengsara dunia jeung sengsara akhirat, atau sengsara dunia senang di akhirat, yaitu dengan sabar. Tapi kalau kita berkeluh kesah, itu berarti tidak sabar. Yang kedua, as-shalah, dengan sholat. Ketika kita punya kebutuhan, butuh pertolongan, sholat. Sholat apa di sini? Bisa sholat wajib, bisa sholat sunat, bisa juga sholat yang khusus minta pertolongan, istilahnya sholat hajat. Ya. Hadisnya banyak di sini. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasul jika punya masalah, beliau sholat. Urang kan lompatna kanu naon, kanu cikopi. Ya. Udud bid'ah tah. Ahli bid'ah. Harusnya larinya ke sholat. Kan gak bisa tidur, ya. Saya juga mengalami. Pasti semua mengalami. Justru itu ada kesempatan. Gak bisa tidur, baik itu masalah pekerjaan, masalah keluarga. Larinya harus ke sholat. Kemudian dalam riwayat lain juga sama. Rasul ketika perang Ahzab kan dikepungnya, perang Khandaq. Kan musuh gak bisa menyerang. Itu semalaman sholat. Sampai musuh diporak-porandakan. Gak usah ada pertanyaan sholat apa ini. Silakan. Sholat sengaja pun yang istilah para ulama sholat hajat nggak apa-apa. Bahkan ada riwayat di sini Ibnu Abbas ketika safar lalu dapat berita ada yang menyusunya, adiknya meninggal dunia, langsung mendekati pohon lalu dia sholat. Ditanya oleh murid-muridnya, Ustadz itu sholat apa? Jawabnya ayat ini, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi ketika kita berat punya masalah, lompatkeun teh kana salat. Nah, itulah ciri
orang-orang yang khusyuk ya tidak akan merasa berat dengan sholat, yaitu orang-orang yang meyakini akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ciri khusyuk itu artinya tunduk, takut, adalah orang yang ketika sholatnya itu ingat akhirat, ingat mati ya. Kalau kita dalam sholat justru jadi berainya, wah si itu nu hutang teh, wah nama dia teh urusan dagang, urusan bisnis, berarti belum khusyuk. Itu ketika kita sholat ingat mati, ingat akan bertemu dengan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.